Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bersinar, bersih dari narkoba. Dalam podcast ini kita akan membahas tentang hal-hal menarik dan juga menginspirasi dan tentunya tentang bahaya narkoba. Saat ini sudah bersama dengan saya, Runner Up 2, Duta Anti Narkoba Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Hai, gimana kabarnya? Halo Kak, sehat ya? Iya, topik yang akan kita bahas pada hari ini mengenai peran ganda dan juga prestasi ganda yang dijalani oleh Duta Anti Narkoba itu sendiri. Nah, kebayangkan dalam hektiknya masa kuliah dengan kesibukan akademik, tugas-tugas yang menumpuk, tapi di sisi lain Duta Anti Narkoba juga menjalani tugas-tugas mereka dengan baik, yaitu mengedukasi dan mensosialisasi masyarakat. Tanpa berlama-lama langsung saja kita kenalan dulu mungkin ya, karena supaya teman-teman tahu ini wajah-wajah Duta Anti Narkoba. Silakan. Mungkin ladies first. Oke, ladies first. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Maharani. Saya mahasiswi dari UIN Dato Karama Palu, semester 2 jurusan Hukum Tata Negara Islam. Sekarang saya sebagai Duta Anti Narkoba Sulawesi Tengah 2025. Oke, perkenalkan nama saya Gimutni. Saya mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Tadulako, angkatan 2021. Sekarang semester 8, kerja skripsi. Terus saya kemarin juga sama kayak Ilmi, runner up 2 Duta Anti Narkoba Sulawesi 2025. Oke, jadi panggilannya ini Kak Ilmi dan Kak Agi. Betul. Oke, nah ini boleh diceritakan dulu mungkin Kak, apa sih motivasinya Kakak ini mengikuti ajang Duta Anti Narkoba dan bagaimana perjalanannya kalian bisa sampai di titik ini? Oke, jadi kalau saya sendiri ya, perjalanan dan motivasi selama untuk menjadi duta narkoba itu sangat panjang. Terus saya berpikir beberapa kali dulu sebelum saya betul-betul meyakinkan diri untuk join ke Duta Anti Narkoba tahun 2025. Yang dimana kan ini kan Duta Anti Narkoba sempat vakum ya 4 tahun gitu. Iya. Jadi setelah dapat informasi di Instagram melalui teman saya, kebetulan juga dia Duta Anti Narkoba di tahun 2021, saya mulai bertanya sama teman saya, caranya bagaimana bisa daftar Duta Anti Narkoba ini. Terus sudahlah dia kasihkan saya itu link, terus saya daftar, saya selalu meyakinkan diri saya pasti saya bisa, terus dan akhirnya saya daftar, saya ikut seleksi berkas, selesai berkas saya ikut juga seleksi wawancara. Alhamdulillah pas setelah wawancara ternyata lolos, tidak disangka-sangka kita lolos gitu, seperti itu. Kalau dari Kak Ilmi? Kalau saya kemarin sempat dapat info link Duta Anti Narkoba dari kakak saya juga. Di situ sebenarnya saya belum mau ikut, cuman dapat motivasi dari keluarga kalau supaya kita lebih berperan aktif untuk memajukan diri lagi jadi lebih baik. Jadi kemarin saya sempat mau kerja saja kan, mau kerja, tidak mau aktif di dunia seperti di kampus atau tempat-tempat lain. Tapi alhamdulillah saya coba untuk pertama masih coba-coba ikut linknya, daftar-daftar, alhamdulillah lulus juga. Terus sesi wawancara sebenarnya saya sudah mulai frustasi soalnya dapat teman-teman yang luar biasa semua, tapi alhamdulillah saya juga bisa berkesempatan. Oke, berarti dari kalian berdua ini mencoba untuk meyakinkan diri dulu dari awal ya. Dan kalau dari Kak Ilmi sendiri tadi dia bilangnya agak sedikit frustasi karena ya berhadapan dengan orang-orang di luar sana yang pastinya lebih expert di bidang itu. Nah, kalau soal itu ada tidak hambatan yang kalian rasakan atau pas proses seleksinya ada momen-momen mendebarkan tidak, selain yang tadi itu kayak
kalian kesulitan dalam seleksi ini? Dari saya dulu. Kalau saya sendiri pas wawancara sih itu pas sesi wawancara kan kami dikumpul 3 orang kan. Terus pertanyaannya itu dari jurinya yang luar biasa, itu terkenal semua. Terus mereka tuh punya banyak prestasi juga jurinya. Kemudian yang ditanyakan kan 3 orang. Terus pertanyaannya itu tentang prestasinya kami di selama kuliah gitu. Terus teman-teman di sebelah kanan, sebelah kiri, saya kan terakhir ditanya. Itu prestasinya itu luar biasa itu. Sehingga saya di situ merasa kayak apakah saya bisa ini jadi duta dengan prestasi yang tidak seperti mereka. Bahkan ada yang sudah ke Bali dapat gold medal waktu paduan suara, terus sudah jadi founder komunitas kayak begitu. Jadi saya merasa kalau saya ini kayaknya saya tidak yakin kalau saya ini lolos jadi duta narkoba. Tapi pas setelah saya jawab juga, saya juga punya pengalaman sedikit. Saya yakin dengan apa yang saya punya, saya percaya saya bisa nanti apa yang saya punya bisa berguna nanti pada saat jadi duta narkoba. Alhamdulillah saya lolos juga ternyata yang sebelumnya saya pikir itu saya tidak bakal bisa jadi duta narkoba, akhirnya saya bisa juga gitu. Oke, kalau dari Kak Ilmi? Saya juga sempat agak sedikit mental breakdown di sesi wawancara awal, soalnya di samping saya itu semuanya ada yang duta baca, ada yang duta genre, juga duta wisata, sedangkan saya kan first time masuk duta, jadi agak sedikit kayak wow, masya Allah ini semuanya teman-temanku lebih hebat-hebat dari saya. Tapi di situ jadi motivasi terbesar juga untuk diriku sendiri supaya saya lebih belajar lagi dari mereka. Saya banyak belajar juga. Keren sih, kalian bisa mengimbanginya, menghadapi semua itu dengan percaya diri kan. Oke. Jadi kan Kak, Duta Anti Narkoba ini kan tidak hanya sekedar gelar saja yang kalian sandang, tapi juga ada tanggung jawab yang harus kalian pikul. Seperti kalian harus sosialisasi, edukasi, dan berbagai program lainnya lah sebagai duta. Nah, di sisi lain ada juga akademik yang tetap harus kalian prioritaskan. Nah, bagaimana kalian membagi waktu supaya keduanya itu tetap bisa berjalan dengan balance? Oke, kalau saya sendiri ya, karena saya sudah aktif organisasi sebelumnya dari semester 1, bahkan dari SMA sudah aktif di organisasi, saya tuh belajar time management yang baik kayak gitu. Terus saya selalu usahakan untuk menjadwalkan segala itu serinci mungkin, supaya kalau misalnya itu misal waktunya berdekatan itu tidak bertabrakan gitu. Contoh kayak kemarin kita alhamdulillah baru selesai sosialisasi di Sindue ya kemarin tentang sosialisasi tentang dasar tentang bahaya narkoba ke anak-anak SMP di Sindue. Situ sebenarnya saya ada kegiatan juga di jam 12 di kampus karena saya kan masih akhir itu urus skripsi. Tapi karena dengan time management yang baik akhirnya bisa juga berjalan begitu. Jadi menurut saya kuncinya agar bagaimana supaya ini waktunya tidak bertabrakan antara akademik dan kegiatan seperti ini itu ya time management yang baik. Terus juga usahakan jangan sampai kayak waktunya itu bertabrakan yang sangat dekat sekali begitu. Supaya nanti pada saat kita ikut kegiatan A, ikut kegiatan B itu waktunya bisa sesuai dan kegiatan itu berjalan dengan lancar. Seperti itu sih. Oke, Kak Agi berarti tentang time management. Kalau Kak Ilmi? Saya hampir sama sih Kak, semua kan tentang bagaimana caranya kita mengatur waktunya kita sendiri. Soalnya saya juga sudah mulai bekerja, mulai dari sekolah, jadi mungkin saya bisa sedikit mengatur waktu. Kalau soal akademik dengan bagaimana peran saya sebagai duta sekarang, kan mungkin saya baru pertama di mahasiswa dengan kedutaan ini, jadi alhamdulillah juga saya bisa sedikit mengatur saya bagaimana kampus dengan duta. Jadi seperti
Saya punya teman-teman yang baik, jadi mereka juga bisa menyeimbangkan dengan kita ini kan, seperti kita mau sosialisasi itu di waktu-waktu yang tertentu, hari Sabtu atau hari Minggu atau di jam-jam yang sudah selesai kampus lah. Misalnya juga waktu akademik saya kan pagi, terus kayak kita kumpul-kumpul untuk bahas tentang sosialisasi narkoba juga malam, atau misalnya rapatnya kita sore, jadi sedikit diatur lah, dibantu oleh teman-teman. Oke, berarti ini berbicara juga tentang skala prioritas. Berarti pintar-pintar kalian mengatur prioritasnya. Terus kalian kan ini baru terangkat, baru terpilih bulan Januari. Iya, bulan Januari. Kira-kira program apa yang sudah terlaksana? Oke, kalau program setelah terlaksana kemarin itu PENA. PENA itu kita dia semacam sosialisasi ke sekolah-sekolah, tapi itu sosialisasi tidak monoton gitu. Jadi sembari kita sosialisasi tentang bahaya narkoba ke anak-anak SMP kemarin, kita juga kasih mereka games edukasi gitu ke mereka supaya mereka tidak merasa bosan. Terus kita juga kemarin kasih mereka itu kayak cerita, kemarin kayak lebih ada cerita tentang narkoba, tentang bahaya narkoba. Terus juga kemarin di akhir kita buat FGD, Focus Discussion Group yang kecil. Itu kita bagi kelompok lagi ke anak-anak, dimana setelah mereka dapat sosialisasi sebelumnya, mereka itu dievaluasi lagi. Apakah mereka itu benar-benar sudah dapat menangkap materi yang telah kami berikan tadi, atau mereka masih belum tahu begitu, supaya nantinya pada saat mereka nanti balik itu tidak rugi dan gitu. Dan alhamdulillah kemarin anak-anaknya itu semuanya responnya baik, excited semua. Mereka itu senang sekali bisa dikunjungi teman-teman dari BNN kami di Tanjung Narkoba. Mereka merasa mereka itu dianggap ya, mereka kayak dianggap begitu. Guru-gurunya juga sangat apresiasi, apalagi pas kemarin kami itu di sekolah buat buat kayak kelompok anak muda yang tanggap tentang narkoba di sekolah mereka itu. Iya, di sekolahnya mereka begitu. Oke, baik. Tadi Kak Ilbi juga sempat bilang kalau kalian itu didukung oleh teman-teman dan keluarga, itu yang merupakan support system kalian ya sampai kalian bisa melaksanakan program kerja tapi juga tetap mengimbangi akademik kalian dengan baik. Oke, saya salut sih sama kalian ini. Oke. Selain membagi waktu menjadi duta, juga pasti kalian menghadapi beberapa tantangan ini. Nah, saya ambil contoh, kalian kan hidup di lingkungan kampus ini. Nah, terus kalian misalnya ada program kerja atau program kampanye yang kalian lakukan, tapi orang-orang itu masih masa bodoh dengan bahaya narkoba, dan program kampanye yang kalian buat tidak direspon baik oleh teman-teman kalian. Itu bagaimana kalian menghadapinya? Oke, pastinya ada ya, pasti orang-orang seperti itu kan yang tidak merespon baik ketika kita melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Padahal sebenarnya itu masalah narkoba itu sangat krusial sekarang. Apalagi yang kita tahu ya, anak muda di Sulawesi Tengah itu menjadi kelompok yang sangat rentan terkena narkoba. Dan apalagi di lingkungan kampus kan, di lingkungan kampus kita tidak bisa menutup mata bahwa anak-anak yang ada di kampus itu ada mungkin yang tercemar atau yang terkena narkoba begitu. Dan pada saat kami melakukan sosialisasi, biasanya ada orang yang memang kayak begitu, yang kayak tidak merespon baik, tapi kebanyakan alhamdulillah mereka itu merespon baik ketika kita melakukan sosialisasi tentang narkoba, atau mungkin kita sekedar cerita-cerita tentang bahaya narkoba begitu. Terus apalagi saya sendiri kan skripsiku tentang narkoba gitu. Skripsiku tentang narkoba. Jadi saya punya skripsi itu tentang kedudukan ASEAN dalam penanggulangan narkotika di negara-negara Asia Tenggara gitu. Dan saya harap nanti semoga skripsi yang saya tulis ini bisa bermanfaat ya.
gitu karena tentang narkoba. Apalagi narkoba itu menjadi salah satu extraordinary crime, itu sama kayak terorisme, sama kayak kejahatan HAM. Itu bahaya sekali narkoba ini. Bagaimana bisa anak muda tidak aware dengan narkoba, padahal sudah tahu kalau bahaya narkoba sangat besar. Bahkan narkoba itu bisa menghancurkan satu negara gitu. Saya pikir ya anak-anak muda zaman sekarang harus tahu bahaya narkoba. Betul. Gitu. Kalau dari Kak Ilmi? Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya prihatin sekali, soalnya dari data yang pernah saya baca juga tahun 2024 kemarin kan itu narkoba sudah mulai seperti dari anak-anak bahkan umur 15 tahun sampai ke atas, bahkan 12 tahun sudah mulai ada yang terkontaminasi narkoba, 1000 lebih tahun 2024. Itu kemarin sempat saya buatkan cerita untuk sosialisasi di SMP kemarin. Jadi alhamdulillah anak-anaknya banyak yang excited juga. Mungkin ada sebagian yang mungkin kayak cuman bawa bercanda, bawa main-main, tapi itu dari kita juga kan bagaimana caranya kita menyampaikan, bagaimana caranya kita menanggapi mereka, merangkul mereka. Jadi mungkin ada sedikit yang terbawa suasana, ada yang sudah mulai masuk ke pemikiran mereka bagaimana bahayanya narkoba. Jadi kita alhamdulillah juga bisa sedikit antisipasi. Oke Kak, nah sekarang kan ini banyak nih anak muda yang punya peran ganda juga sama seperti kalian. Ada yang dia sambil kuliah, dia bekerja, ada juga yang aktif di organisasi. Adakah tips dan trik atau pengalaman yang bisa kalian share agar mereka yang menjalankan peran ganda itu bisa tetap melaksanakannya dengan baik? Mulai dari Kak Ilmi dulu. Oke. Kalau dari pengalamanku Kak, mungkin untuk seperti kita semester awal atau bahkan semester akhir, kan ada yang kuliah sambil kerja, ada juga yang kuliah sambil bersosialisasi aktif di kegiatan-kegiatan lain kan. Mungkin itu kita bisa mengambil waktu seperti, kan biasanya mata kuliah itu ambilnya pagi lebih seru lah. Misalnya seperti kita kan punya program mata kuliah pagi kan, kita ambil pagi, jadi kita ambil kerjanya itu yang sore, cari part time yang sore. Jadi itu lebih bisa menyesuaikan waktu dengan kuliahnya kita sih. Tapi ingat juga untuk beristirahat. Jangan kita habis pulang kuliah kan langsung kerja, habis pulang kerja langsung nongkrong lagi, atau langsung lebih scroll TikTok, HP. Sepertinya itu lebih sih kayak menyiksa diri sendiri. Betul. Utamakan waktu istirahat. Oke, Kak Agi. Kalau saya sih kemarin ya sempat rasa struggle bagaimana rasanya punya peran ganda sebagai mahasiswa, sebagai orang juga yang aktif di organisasi, sebagai duta juga. Itu pastinya saya harus pilih mana prioritasku. Kemarin alhamdulillah saya sendiri itu bisa berjalan loh itu, jadi mahasiswa, terus saya sekarang kan menjadi ketua komunitas, terus saya juga berjualan gitu. Saya kemarin sempat berjualan di kampus gitu, jual es, dan saya juga paginya saya jual es sampai siang, terus masuk mata kuliah, terus sorenya saya pimpin lagi jadi leader di komunitasku sendiri, komunitas bahasa Inggris Kaizen Industry Club, itu basisnya di Kota Palu. Ya saya pikir ya kita harus tahu prioritasnya kita, terus kita harus seperti tadi kita juga harus istirahat begitu. Kita harus tahu prioritasnya kita bagaimana agar kegiatan-kegiatan yang tadi kita mau, yang kita sudah rencanakan untuk berjalan dengan lancar itu ya berjalan dengan lancar begitu. Oke, keren sekali ya cara kalian untuk mengatur waktu dan bagaimana juga kalian mengatur prioritas kalian dan
ya kalian masih bisa tetap melaksanakan semuanya dengan baik. Memang sangat menginspirasi sekali kalian berdua ini ya. Oke Kak, nah karena kita ini berbicara tentang narkoba, boleh menyampaikan harapannya kepada pemirsa tentang bahaya narkoba dan pesan-pesan apa yang kalian mau sampaikan? Oke, mungkin mulai dari saya dulu. Saya mungkin lebih ke teman-teman anak muda ya. Buat teman-teman anak muda di luar sana yang belum tahu atau yang sudah tahu tentang bahaya narkoba, semoga teman-teman tidak tercemar dengan narkoba ya. Karena narkoba itu sangat bahaya. Benda yang kalian lihat sekecil itu bisa merusak masa depan teman-teman gitu. Jadi semoga teman-teman semua jauh dari narkoba. Teman-teman semua melakukan hal-hal yang produktif, hal-hal yang positif, dan pastinya ketika teman-teman melakukan hal-hal positif itu, teman-teman jauh terhindar dari narkoba, seperti itu teman-teman. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak Haji. Silakan Kak Dil. Oke, kalau dari saya sendiri, kita sebagai generasi muda atau bisa dibilang generasi emas, mungkin kita harus lebih banyak belajar mulai dari hal-hal yang terkecil, apa penyebab terjadinya kita memakai narkoba atau apa itu bahaya narkoba. Kita sama-sama belajar lah bagaimana caranya kita mengatur pola hidup sehat. Oke, seperti itu Kak. Oke, mendengar perjalanan kalian, saya pribadi itu menjadi kagum dengan perjuangan kalian dalam menjalani tugas sebagai duta narkoba dan tetap eksis juga di bidang akademik. Semoga program kalian tetap berjalan lancar dan sukses selalu. Terima kasih sudah hadir di podcast hari ini. Dan untuk teman-teman semuanya dalam podcast kita pada hari ini, semoga kisah ini menginspirasi buat teman-teman dan jangan lupa untuk selalu menjauhi narkoba. Dan sekian podcast hari ini, salam